Layak nggak sih kita membeli mobil diesel common rail, harganya lebih murah dibanding harga pasaran? Premium itu spare partnya nggak ada yang murah. Oh gitu ya? Diesel balik lagi, dia tenaganya cuma 2, dari kompresinya sama bahan bakarnya. Misal harganya 10 juta, separuhnya 5 juta. 5 juta kali 4 udah 20 juta. Itu copotan ada nggak? Sering servis atau asal dipakai aja. Jadi mikir-mikir juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHpedia. Selamat siang. Masih bersama AHpedia dengan konten-kontennya yang bermanfaat, memberikan edukasi buat kita semua pemilik kendaraan maupun yang belum memiliki kendaraan. Mungkin dengan menonton konten ini bisa tambah-tambah pengetahuan, jadi besok punya mobil sudah lebih lebih paham lah ya untuk perawatannya seperti apa. Sobat AHpedia, ini ada pertanyaan yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa menjawabnya ya. Berhubungan dengan mobil bekas nih. Mobil bekas itu kan ada yang bensin, ada yang diesel ya. Sekarang ditambah dengan mobil yang hybrid ya. Nah ini pertanyaannya adalah, kalau ada harga di pasaran mobil diesel murah, itu masih aman nggak sih kalau kita beli mobil tersebut? Nah, kita langsung tanya dulu nih. Ada Mas Mahfud yang akan menjawabnya. Beliau ini jagonya diesel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Mahfud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Taufik. Selamat siang. Kita bertemu lagi di siang hari di daerah Gunung Kidul ya. Ini suasananya kalau ditaruh tower tinggi mungkin pantai kelihatan Mas? Enggak? Bisa ya, karena auranya itu anginnya di luar Sobat AHpedia. Kencang sekali. Ini kalau kita ke pantai berapa menit Mas? Pantai itu setengah jam. Setengah jam ya? Setengah jam kita sampai pantai. Nah, nih Mas Mahfud. Ya. Kemarin kan kita sudah buat konten tentang biodiesel ya? Ya, biodiesel. Masih layak nggak sih biodiesel digunakan di common rail? Oh, nah, Mas Mahfud sudah jawab dan nanti kita buat lagi konten baru kalau pertanyaannya makin banyak ya. Ya. Oke. Nah, ini ada konten berikut Mas Mahfud yang bisa dibantu jawab ya. Boleh. Nah, ini berhubungan dengan mobil bekas Mas Mahfud. Oke. Nah, tapi mobil bekas diesel ya. Bekas diesel. Nah, oke. Masih layak nggak sih kita membeli mobil diesel common rail yang harganya lebih murah dibanding harga pasaran? Oke. Nah, ini gimana nih? Kalau layak bisa disebutkan kenapa, dan kalau tidak layak mungkin penyebabnya apa? Oke, siap. Sedikit sharing untuk kendaraan yang di pasaran, contohnya mobil common rail, merek-merek jadi bukan familiar ya. Ya, bukan familiar ya. Okay. Biasanya kalau sering kayak gitu mobil bukan familiar, kayak contoh merek ya ABC lah ibaratnya kayak gitu. Ibaratnya saya nggak mau branding. Nah, kalau untuk gitu balik lagi kenapa dijual murah, balik lagi ke peminat ya. Peminat, harga secondnya pasti dia turun. Terus yang menyebabkan dia murah pasti dari ketersediaan spare part, itu nggak bisa dibohongin apapun, makanya harganya turun. Nah, kira-kira lah perbandingannya, layak nggak kita beli dengan harga murah? Nah, balik lagi ke pembeli dan penjualnya. Kalau misal Bapak Ibu dapatnya dari showroom atau apa, minimal tanyakan dulu histori servisnya. Ada nggak servisnya di mana? Apakah sering servis atau asal dipakai aja? Karena apa? Itu jadi jenengan harus prepare cost untuk besok ada sewaktu-waktu pahit-pahitnya jenengan dapat ada kerusakan parah. Contoh harus rusak di common railnya. Contohnya seperti itu. Atau mesinnya tiba-tiba kasar, bocor segala macam. Balik lagi di situ kan dengan spare part. Harga spare partnya lumayan untuk merek-merek di luar familiar. Itu harus dipahami. Mas Mahfud, kalau kendaraan diesel tadi ya, kita beli tuh, pokoknya harganya memang tidak sama seperti harga pasaran yang merek brand yang sama. Ya. Kalau brand yang sama mungkin dia masih di harga 100 juta pokoknya. Tapi yang satu ini dijual dengan harga 70 juta pokoknya kayak gitu ya. Iya, sangat terjangkau ya. Sangat terjangkau gitu kan. Ya, beda dengan ini ya. Ini common rail, diesel, tenaga banyak gitu ya. Kan kita terpancing ke sana ya. Nah, apa saja sih yang harus kita perbaiki? Berarti atau berapa rupiah yang harus kita siapkan kalau kita berani membeli mobil yang
dengan keadaan seperti apa adanya dengan harga yang lebih murah. Oke, sip. Berarti sedikit saya sharing untuk tips untuk pemilihan mobil sebelum beli untuk mobil diesel Common Rail ya. Sedikit tips pertama, apakah yang sering apakah ngobos bahasanya. Nah, ngobos itu bisa jenengan lihat dari tutup oli, tutup oli. Apakah dia keluar asap banyak atau enggak? Karena itu dilihat dari kompresi. Diesel balik lagi, dia tenaganya cuma 2, dari kompresinya sama bahan bakarnya. Udah cuman itu aja. Jadi kalau untuk pengapian dia kan cuman busi pijar. Jadi enggak terlalu signifikan, lebih ke arah bahan bakar sama kompresi. Nah, kalau kompresinya ngobos itu udah jadi PR. Jadi udah harus prepare engine. Terus yang kedua dari sistem bahan bakar, berarti itu sistem kalau udah teknologi terbaru Common Rail harus siap lagi dia pemakaiannya pakai bahan bakar apa. Sering servis atau enggak tadi. Kalau misal di sering servis berarti maintenance-nya bagus, kemungkinan masih worth it, layak. Nah, kalau jarang servis, nggak ada historis, berarti asal dipakai aja. Yang penting mobil jalan, belanja ke pasar buat jalan-jalan, oli ada, bensin ada, kantong buat belanja udah siap-siap jenengan PR untuk mobil seperti itu. Karena nggak dirawat banyak PR nanti jenengan beli. Ya, jadi untuk histori servis kendaraan itu penting kalau untuk pembelian mobil injeksi Common Rail diesel ya. Nah, untuk biaya sendiri, apakah perbedaan harga servis mobil OH lah ya, OH karena tadi dia mungkin sudah mulai keluar asap ya, dibanding mobil bensin itu mobil solar ini lebih mahal? Lebih mahal. Kalau bisa dibandingkan yang sudah pernah ditangani di GK, itu biayanya berapa Mas? Diesel Common Rail itu engine bisa sampai 4–4,5. 4.500.000. 4.500.000. Biaya apanya tuh? Overhaul. Itu biaya servis, biaya jasa. Overhaul, iya jasa overhaul. Jasanya ya. Kalau sama alat-alatnya? Wah, mahal. Berapa? Itu kalau alatnya sendiri, jadi spare partnya lah ya, sama spare part ya. Spare part itu kita nggak bisa ngomongin masalahnya kan, kita ngomongnya simpel-simpel aja sih. Kalau misalnya contoh injektor aja udah berapa? Kalau ada bermasalah injektor, udah di atas 10 satu piece-nya. Kalau ada masalah di injektor. Kalau misal pahit-pahitnya apakah harus diganti? Bisa siapa? Bisa. Tapi kan udah separohnya sendiri. Separoh kali 4, misal harganya 10 juta. Separohnya 5 juta. 5 juta kali 4 udah 20 juta. Itu copotan ada nggak? Copotan juga harganya juga segitu. Oh, nggak murah ya? Nggak murah. Pasti pedagang juga nggak mau rugi. Misalkan harga barunya pasti dia tahu harga barunya sekian. Copotannya pasti separohnya sama aja. Kalau yang barunya 5 juta. Berapa jenengan? Prepare-nya. Makanya dibanding kayak mobil bensin jauh, karena tadi spare part-nya juga lebih mahal. Wah. Jadi mikir-mikir juga ya? Ya, mikir. Jadi kalau harga murah dan kalau memang kita tidak tahu catatan rekornya, lebih baik kita cari yang lain aja. Cari yang lain aja kalau saya. Karena itu lebih beresiko dibanding mobil bensin. Karena apa? Harga spare part-nya mahal. Nah, kalau mobil bensin udah lebih familiar, teknologinya kan sudah banyak. Kalau Common Rail kan belum begitu banyak, bisa dihitung untuk mobil-mobil Common Rail, nggak sebanyak kayak mobil bensin. Jadi ketersediaan spare part dengan harga spare part pun juga lebih terjangkau dibanding Common Rail, itu sudah pasti. Tadi 70 juta biaya yang harus dikeluarkan bisa sampai 50 juta atau di bawah 50 juga? Kalau memang tadi injektornya rusak. Iya. Sama aja dengan harga mobil yang masih lebih baik ya kali ya? Iya. Jadi balik lagi kalau untuk pembelian mobil second, apalagi harga murah, merek-merek bukan familiar. Nah, jadi kan harus siap dan risiko minimal. Tips triknya adalah jenengan browsing dulu harga barunya mobil itu berapa. Karena itu jenengan bisa tahu, oh mobil itu masuk kelasnya apa, kelas premium atau kelas biasa. Kalau mobil premium jenengan harus tahu mobil premium itu spare partnya nggak ada yang murah. Oh gitu ya? Kadang-kadang salah dipahamin. Oke, mobil second harganya sekarang 60 juta, 80 juta. Mobilnya BMW, bagus, gitu ya? BMW misal kayak gitu. Tapi jenengan nggak tahu searching harga barunya berapa. Harga barunya setengah M misal. Ya siap-siap aja, harga spare partnya kan nggak murah. ECU-nya itu bisa 30 juta misalnya gitu. Itu udah harus siap.
ala-ala mobil-mobil premium kayak gitu. Jadi ada yang sampai ya rata-rata ya mobil premium pasti mahal. Dan rata-rata harga mobil premium bekas itu turun ya? Pasti turun, karena balik lagi ke maintenance. Kita ibarat, wah mobil bagus nih, murah aja, oke lah. Tapi harus siap resikonya tadi, perawatannya mahal segala macam. Kadang-kadang itu yang kurang diketahui dan tergiur dengan harga murah. Untuk maintenance-nya nggak tahu, mobil ini perawatannya seperti apa, masuk mobil premium atau mobil biasa. Kalau mobil premium, mobil harga secondnya murah, ya siap-siap. Diesel Common Rail termasuk mobil premium? Diesel Common Rail teknologinya. Teknologinya. Balik lagi ke teknologinya yang diterapin sudah masuk teknologi tinggi Common Rail. Untuk di Indonesia belum begitu banyak untuk mobil yang Common Rail. Banyak kan masih mobil bensin yang paling banyak. Yang paling banyak ya. Common Rail belum begitu banyak untuk mobil yang di pasaran ya. Di perbandingannya masih jauh. Oke. Nah, jadi jawabannya lebih berhati-hati Ya, lebih untuk melihat harga-harga murah. Harga-harga murah. Oke. Nah, ada tipsnya nggak, Mas Mahfud? Pada saat kita melihat mobil ini menggunakan bahan bakar biodiesel atau bahan bakar Dex atau Pertadex, ada tipsnya? Bisa dilihat dari mana? Tipsnya agak-agak susah sih kalau Susah ya? kondisinya dia udah running itu nggak kelihatan. Kalau asap nggak bisa digas gitu, keluar asap itu berbeda nggak sih? Itu balik lagi berarti kan dia ke maintenance kan. Oh iya ya. Kalau dia baru maintenance, digas bersih. Bersih. Tapi habis itu PR. Aduh. Makanya agak susah. Agak susah ya? Agak susah. Kayak gitu. Kalau udah di maintenance, dijual segala macam, udah di tune up, tapi kan keausan di dalam mesin kita kan nggak tahu. Efek dari kemarin pemakaiannya nggak bagus, perawatannya nggak bagus, mau dijual dirapiin gitu ya. Jadi balik lagi, dia jual murah pasti ada resiko ya di situ. Dijual. Kalau jenengan pembeli, ya jenengan harus siap resiko itu, jenengan harus cover budgeting, dapat harga bisa murah. dalam waktu dekat atau jangka waktu panjang gitu ya. Iya. Baik. Jadi kalau tadi kita mau pengen tahu solar yang dia pakai itu diesel yang baik atau yang kurang, berarti hanya bisa dengan membuka menarik BBM-nya berarti ya? Iya. Mengambil BBM-nya, menyedot BBM-nya, BBM. mengeluarkannya. BBM-nya pakai Pertalite atau pakai biodiesel. Oke. Tuh Sobat Apedia, kalau ingin tahu seperti apa risiko menggunakan bahan bakar biodiesel di kendaraan di kendaraan Common Rail, bisa dilihat video kita yang sebelumnya ya. Kita udah ngebahas bersama Mas Mahfud, udah detail juga di situ kenapa harus menggunakan Dex dan boleh juga sih menggunakan biodiesel, tapi dengan resiko-resikonya ya yang harus ditanggung. Nah, apalagi yang membelinya ini kendaraan 10 tahun yang sudah digunakan biodiesel gitu kan ya. Berarti kita pengguna ke 11 tahun ya. Jadi harus dipahami. Harus dipahami ya. Baik, terima kasih Mas Mahfud. Sudah membagi informasi kepada kita semua pencinta Apedia yang sedang hangat-hangatnya nih menggunakan mobil diesel. Ya. Karena banyak yang sedang memodifikasi ya. Ya. Ke arahnya cumi-cumi darat. Ya, memang lagi tren sekarang. Tuning ya. Cumi-cumi darat ya, Mas. Iya, jadi yang suka kecepatan, tenaga ya. Tenaga. Memang kalau sedikit itu kenapa jadi opsi pilihan, perbedaan kalau untuk mobil bensin sama mobil diesel, apalagi Common Rail di tuning itu kenaikan tenaganya emang signifikan untuk Common Rail. Jadi makanya itu jadi favorit. Di oprek di itu segala macam. Enaknya di mana sih Mas? Kalau menggunakan Common Rail yang sudah di oprek dikit? Enaknya jadi balik lagi kalau untuk oprek itu kan kelasnya udah masuk ke tuning ya. Selagi untuk kalau di oprek itu masuknya kalau Common Rail di tuning kan jatuhnya. Di tuning apalagi kan sudah pakai ECU ya. ECM mobil mesin Common Rail itu kan jadi itu program ulang. Nah, itu disetting mau tenaganya seperti apa, untuk durasi penyemprotan injektor Common Railnya berapa, itu kan hubungannya sama tenaga dari yang sampai menimbulkan asap kayak cumi-cumi tadi kan gitu. Nah, asap ya itu tadi balik lagi ke situ. Baik, terima kasih Mas Mahfud.
kita lanjutkan di konten-konten berikutnya. Ya. Dan segera datang ke GK Auto Service, pengguna mobil diesel dan bensin. Kalau yang mau diesel di sini dirawat, silakan, karena di sini banyak ahlinya diesel. Iya, oke. Makasih Mas Mahfud. Sama-sama Pak Taufik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.